Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamatus sa'adah arba'atun. Tandanya kebahagiaan seseorang itu ada di 4 perkara. Kalau kita ingat yang lalu, bacaan yang kita baca beberapa saat yang lalu, ini kebalikannya dari 4 kesialan seseorang. Yang pertama adalah dzikrul dzunub al-madiyah. Ingat-ingat dosa yang lalu. Artinya bukan nostalgia. Ingat-ingat dosa yang lalu bukan nostalgia. Kalau nostalgia kayak pengen balik lagi, kan begitu. Kayak senang terhadap kenangan masa lalu. Itu namanya nostalgia. Tapi maksudnya bukan nostalgia, artinya ingat terus nyesal. Sehingga kalau udah nyesal apa? Taubat, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa. Ya Allah, dulu saya rasa-rasanya bulan puasa kagak pernah puasa. Begitu. Sebab kalau udah bulan puasa, siang-siang ngider cari pohon jambu. Ada pohon jambu kita petik, kita makan. Begitu. Kita nyesel dulu kalau jajan makan gorengan 5, ngakunya 2. Begitu. Kan begitu tuh. Atau dulu kita nyesel suka melawan dengan orang tua. Sekarang mau kita lawan, orang tuanya diem aja udah di kuburan. Begitu. Nyesel, akhirnya tobat kepada atas kesalahan yang telah lalu, sehingga potensi memperbaiki diri itu besar. Sehingga tambah umur, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Sebab yang bahaya tuh Nabi bilang wailun, celaka, atau man jawaz arba'ina min umrihi walam taghlib hasanatuhu sayi'atahu fal yatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi bilang orang yang umurnya udah sampai 40 tahun lebih, kayaknya di mari ini 40 tahun ke atas semua ini. Begitu. Ada yang 60, ada yang 70. Yang 60-70 ada juga doa Nabi. Nabi doain, Allahumma arham abna as-sab'in abna as-samanin. Nabi doain, ya Allah kasih rahmat tuh orang-orang yang usianya 70-80 tahun. Begitu, 70-80 tahun didoain sama Nabi SAW. Tapi Nabi juga ingetin, orang yang usianya udah lebih dari 40 tahun, kata Nabi, tapi walan taghlib hasanatuhu sayi'atahu, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Artinya kelakuannya banyak dosanya daripada pahalanya. Maka orang semacam ini fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap nanti tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya ada istilah orang kalau udah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Omongan kayaknya keren banget, cuman nggak pantas. Kalau anak kecil main anak remaja ngadu ayam, pantas dah, masih kelihatan pantas lah. Kalau udah aki-aki ngadu ayam, kita melihatnya juga malu. Begitu. Anak muda minum minuman keras, masih dia merasa keren lah. Kalau udah aki-aki mabok, kan lucu kita melihatnya juga. Dia nggak mabok aja jalannya sempoyongan, ya kan ya. Aki-aki jalan sempoyongan, turun susah. Apalagi dia mabok, dia nggak mabok aja sempoyongan, kan begitu. Dari segi logikanya kita berpikir normal aja tuh udah nggak pantas banget. Kalau aki-aki udah
berkelakuan jelek itu udah gak pantas banget udah. Kalau anak kecil berantem begitu, pantas anak kecil biarin deh pada berantem, ntar juga baik sendiri. Nah kalau ada aki-aki berantem kan malu. Begitu. Nah terus kalau aki-akinya berantem, yang anak kecilnya mau niru siapa? Begitu, mau niru yang aki-akinya pada berantem, kan begitu. Nggak ada contoh akhirnya. Anak kecilnya nggak ada contoh. Terus tahu nggak anak kecil tuh, kata ulamanya, anak kecil tuh nisful wali. Anak kecil ada ungkapan, anak kecil itu setengahnya wali, setengahnya kekasihnya Allah. Kok bisa? Sebab tuh anak kecil hatinya bersih-bersih. Anak kecil hatinya bersih-bersih. Mau diambil contohnya gampang. Lihat anak kecil, ketika dia rebutan mainan berantem, bahkan abangnya digetok sama dia, adiknya dipukul sama dia, nangis, dua-duanya nangis, berantem, pakai ngata lagi, nggak mau main sama kamu lagi. Adiknya begitu juga, benci sama kamu lagi, udah begitu. Nggak sampai 1 jam, 5 menit udah main mobil-mobilan bareng lagi, udah pelukan bareng lagi, udah ketawa bareng lagi. Udah coba aki-aki berantem 3 kali lebaran, 3 kali puasa, belum kelihatan batang hidungnya, nggak mau ketemu. Begitu, nggak mau ketemu. Kenapa? Karena punya gengsi, ada gengsinya, hatinya kotor. Berarti kalau gengsi kan begitu. Makanya anak kecil dibilang setengahnya wali, karena hatinya bersih, nggak ada dendam sama sekali, nggak ada dengki sama sekali. Marah iya, habis itu selesai, lupa. Begitu, marahnya cuma di mulut aja, nggak sampai hati. Begitu, makanya orang kalau udah 40 tahun masih badung aja, ini udah kebangetan banget, kebangetan banget. Nah kita kalau mau bahagia ingat dosa. Kalau ingat dosa bakalan mau tobat. Orang kalau udah tobat, kita ini ngerasa kita paling tahu dah diri kita levelnya sampai di mana. Kita ini ahli maksiat apa enggak, kita paling tahu diri kita ada sendiri. Tapi kalau kita rajin tobat, bikin dosa kita tobat, bikin dosa tobat lagi, bikin dosa tobat lagi. Begitu, nggak kapok-kapok nih sama tobat. Itu kalau tobatnya kita diterima, kita itu termasuk salah satu dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung naik pangkat jadi walinya Allah. Begitu, jadi wali Allah yang kita dengar cerita-ceritanya, kita bisa juga dapetinnya. Kita bisa raih, bukan mereka doang yang bisa, kita juga bisa. Begitu, lewat jalur taubat. Kok bisa cuman taubat dia bisa jadi wali? Belum tahajud banyak, belum puasa banyak, belum sedekah banyak, baru taubat udah bisa jadi wali. Kenapa? Sebab Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang taubat, orang yang ahli bersuci, menjaga kesucian jiwanya dan juga raganya. Nah kalau udah Allah cinta, berarti ini orang kekasih Allah. Kalau kekasih Allah berarti wali Allah. Begitu, berarti wali Allah. Begitu. Jadi jangan kita ngerasa mustahil untuk jadi wali Allah. Enggak. Imam Haddad bilang apa? As-sagi bagi. Imam Haddad waktu dibanding-bandingkan dengan ulama yang sebelumnya, emang kamu Imam Haddad mau menyaingi ulama terdahulu yang begini? Begitu Imam Haddad. Akhirnya Imam Haddad katakan as-sagi bagi. Zat yang maha memberi, yang maha menuangkan air, yang maha memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala bagi. Masih tetap Allahnya orang-orang dulu dengan Allahnya orang sekarang beda apa sama? Sama. Kalau Allahnya orang-orang dulu bisa memberikan kemuliaan kepada orang-orang terdahulu, maka Allah kita juga sama.
bisa memberikan kemuliaan sama kita. Begitu, sebab Allahnya sama, Tuhannya sama, dan nggak berkurang kekuasaannya, nggak berkurang kekuatannya, dan nggak berkurang kemampuannya. Begitu. Jadi yang mereka dapat, kita bisa dapat. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bisa dapat kemuliaan segala macam, kita bisa dapat juga yang seperti itu. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, tahu asal usulnya penyanyi. Ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, tapi bisa menjadi seorang yang salehah, yang luar biasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Begitu sebab taubatnya dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Dia bisa dapat begitu, kita juga bisa dapat begitu. Begitu dengan cara ikut jalurnya dia, ikut cara kehidupannya dia. Begitu. Jadi kadang-kadang kita pengen jadi kayak Sayyidah Fatimah, pengen jadi kayak Sayyidah Khadijah, pengen jadi kayak Sayyidah Asia. Ini pimpinan-pimpinan di surga, ada namanya Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah. Ada yang namanya Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah. Ada namanya Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Ada namanya Sayyidah Asia, begitu, istri Fir'aun, tapi bukan Asia yang ini. Beda. Pengen jadi Sayyidah Asia yang luar biasa derajatnya di sisi Allah. Begitu, ikut kehidupannya, ikut gaya hidupnya, ikut gaya beribadahnya segala macam. Begitu. Jangan kita pengen seperti orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, tapi kita baru kena musibah dikit udah ngeluh, baru diomongin tetangga dikit udah balas. Begitu. Ini Sayyidah Asia, sehingga mendapat magam yang tinggi, begitu tingginya di hadapan Allah. Kehidupannya bagaimana? Kehidupannya kita kesian kalau kita lihat gitu. Kita nonton misalnya filmnya, ada dibuat film misalnya Sayyidah Asia, kehidupannya bagaimana? Kesian. Bagaimana nggak kesian? Sehari-harinya kumpul ketemu sama yang modelnya Fir'aun, lakinya ketemu sama Fir'aun yang modelnya begitu, yang kurang ajar kebangetan. Tapi Sayyidah Asia tetap menjadi istri yang solehah di hadapan suaminya yang modelnya begitu. Makanya kalau ada orang yang berani banget sama suaminya, terus ngeluh sama suaminya dengan berbagai macam keluhannya, rasa-rasanya suaminya tuh orang nggak lebih parah dari Fir'aun. Kira-kira suaminya ada nggak yang modelnya kayak Fir'aun? Rasa-rasanya nggak ada. Begitu. Model-model suami zaman sekarang nggak ada yang kayak Fir'aun. Begitu. Sayyidah Asia punya suami model kayak Fir'aun, nggak ngeluh sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dapat makamnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata ulamanya, tarjun najata wa lam tasluk masalikuha, inna safinata la tajri 'alal yabis. Kalau ada model orang yang pengen dapat kesuksesan, pengen dapat sukses tapi nggak jalan di jalan menuju kesuksesan, pengen mulia tapi nggak mau ibadah, pengen mulia tapi maksiat lancar, pengen mulia tapi suka gangguin orang, bikin risih orang. Begitu. Inna safinata la tajri 'alal yabis. Itu yang namanya perahu nggak bisa jalan di atas daratan, perahu jalan di air. Kalau artinya kalau mau menuju kesuksesan, ikut jalur orang-orang yang sukses. Jangan ngikutin pas dia udah suksesnya, ikut awal permulaan dia menuju kesuksesannya. Begitu. Kalau kita lihat suksesnya, mah kita nggak bakal sampai. Kalau udah suksesnya dia udah tinggal enaknya doang. Tapi lihat sebelumnya dia ngapain, usahanya dia apa, mujahadahnya dia seperti apa. Begitu. Makanya kalau orang inget dosa pasti pengen tobat. Terus kalau orang tobat itu ada disebutkan bahwasanya
orang yang paling hatinya lembut itu adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Itu hatinya lembut. Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling hina, merasa dirinya banyak dosa, terus dikit-dikit pasti mau nangis. Kenapa? Ingat dosanya. Karena dia dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau bergaul, punya kawan yang kita pengen tiru, deketin orang-orang yang lagi tobat. Itu hatinya paling layyin, paling lembut. Hatinya orang yang tobat tuh hati yang paling lembut, begitu. Nah, hati yang model begitu, hati yang hancur karena ngerasa banyak dosanya, itu adalah hati yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bersama Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda qalbin al-munkasir. Atau kama qala, aku itu bersama hambaku yang hatinya hancur, ingat dosa-dosa dan bertobat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ingat dosa. Yang kedua, nisyanul hasanat al-madiyah. Lupain kebaikan yang udah kita kerjain. Jangan diingat-ingat. Kebaikan jangan diingat-ingat. Habis sedekah udah lupain. Habis baca Quran lupain. Habis sholat tahajud lupain. Habis sholat duha lupain. Berbuat baik, bantuin orang. Kalau nggak ada kita tuh orang bisa mati. Udah lupain. Bukan karena nggak usah diomongin. Jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Lupain udah. Lupain. Jangan kita merasa jadi pahlawan. Itu kalau nggak ada saya, ini kampung nggak bakal seramai ini. Ini kalau nggak ada saya, sekampung nggak ada yang bisa sholat. Saya semua yang ngajarin tuh sholatnya. Wah, begitu. Nabi aja nggak begitu amat. Nabi ngajarin orang sedunia, begitu nggak ngaku-ngaku, oh saya punya jasa nih sama umatku. Begitu, itu umatku masuk surga berkat saya. Nggak begitu. Nabi Muhammad nggak begitu. Jadi jangan ingat-ingat kebaikan lupain aja. Begitu. Wa nazaru ila man fawqahu fid din. Yang ketiga, kita memandang kepada orang di atas kita urusan agama. Urusan agama, lihat orang yang di atas kita. Ada teman kita, oh dia puasanya Senin Kemis. Saya nggak puasa sama sekali. Saya pengen tiru dia. Wah, dia puasanya Daud, saya puasanya baru Senin Kemis. Begitu kita lihat orang yang di atas kita dalam urusan agama. Kemarin suruh lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Kebalikannya. Nah, sekarang kalau urusan agama, lihat yang di atas kita. Yang di atas kita, masya Allah, itu dia kalau datang pengajian dari awal, saya belum bisa, saya mau tiru kayak begitu. Yang terakhir, yang keempat adalah wa nadharu ila man dunahu fid dunya. Nah, disebutin juga memandang kepada yang lebih rendah dalam urusan dunia. Ini yang keempat. Dalam urusan dunia, lihat sama orang yang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas, sehingga akan menimbulkan rasa syukur. Akan bersyukur dia. Alhamdulillah HP saya Xiaomi. Teman saya nggak punya HP. Begitu, kemana-mana susah. Nyari dia udah kayak nyari Ilham. Susah, di mana nyarinya nggak ketemu. Kalau ada HP tinggal nanya, di mana posisi? OTW, padahal baru bangun tidur, belum gerak tuh, baru melek doang. Udah OTW udah tuh. Bohong lu udah sehari-hari udah tuh. Apa? Jangan ditanya gitu mah. Jangan ditanya kalau begitu. Ketika ditanya sih jadi dijawab kan gitu.
Ini kalau bohong di dalam bercanda aja kita nggak boleh bohong, bercanda nih kita nggak boleh bohong, bercanda. Misalnya bercanda apa? Dipanggil tuh Bu Vera, dipanggil sama ini, padahal nggak dipanggil, bercanda doang nih, mau bercandain doang. Itu udah dosa bercanda. Apalagi serius, ini dusta nih, bohong. Ngeprank tuh termasuk tuh, bukan dari ajaran Nabi Muhammad. Makanya tahu nggak, sifat yang mendasari sifat nabi-nabi itu yang utama adalah as-sidik, kejujuran. Sidik nih, kejujuran tuh sifat yang mendasari sifatnya semua para nabi. Nabi Muhammad lebih terkenal kejujurannya dari segala macam sifat yang terbaik yang Nabi punya. Nabi Muhammad punya sifat jujur yang lebih terkenal. Bahkan saking jujurnya itu Nabi Muhammad, sampai-sampai orang dulu kalau nyimpen duit tuh nitip ke orang-orang yang terlihat baik begitu. Itu yang nitip sama Nabi Muhammad bukan orang Islam doang, orang kafir bahkan yang musuhin Nabi Muhammad ikut nitip duitnya sama Nabi Muhammad begitu. Saking amanahnya Nabi Muhammad, saking jujurnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ketika hijrah itu duit masih ada di tangannya Nabi Muhammad. Tapi sebelum hijrah bilang dulu, kasih titipan ke Sayyidina Ali, wahai Ali, ini hartanya fulan bin fulan, ini hartanya fulan bin fulan, semua dikembaliin, padahal itu harta musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita jangankan harta musuh, harta saudara aja kita ambil, apalagi harta musuh, kan begitu. Harta musuh, harta saudara aja kita ambil, apalagi musuh kita, begitu. Nah, itu amanahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu pemindahan Hajar Aswad, orang lagi pada bingung, ini gimana nih, siapa yang mau mendapatkan kemuliaan, naikin Hajar Aswad ke tempatnya lagi, habis direnovasi, yang masukin ke tempatnya lagi siapa nih? Pada bingung semuanya. Kalau yang keluarga ini yang ngangkat, ntar dia merasa paling mulia, yang lain ada yang ngiri, entar begitu. Akhirnya bingung. Sekarang gini aja dah, kita lihat siapa yang pertama kali keluar dari masjid nih, yang masuk masjid. Ada orang masuk masjid, kita tunjuk dia, terserah dia kasih putusan tak. Ternyata Nabi Muhammad yang keluar, begitu. Semuanya langsung serentak. Kalau bahasa kita sekarang mah, untung dia yang keluar. Kita semuanya udah percaya aja kalau sama dia mah urusan, begitu. Kita udah percaya aja urusan sama dia. Nabi Muhammad akhirnya dengan bijaknya ditaruh di sorban batunya, semua kabilah, semua keluarga suruh pegang, masing-masing megang, perwakilan satu orang pegang, sama-sama angkat ke batu, angkat ke tempatnya. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kejujurannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa namanya, kejujuran penting, kejujuran. Kalau udah sekali bohong repot. Innal kidba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, wa inna ahadakum la yakdibu hatta yuktabu kadzaban. Dusta itu bakal nuntun orang kepada keburukan, keburukan nuntun kepada neraka. Orang kalau udah sering bohong, sehingga orang itu saking seringnya bohong, udah gak bakal percaya lah dia ngomong jujur, kita anggap bohong. Begitu kan, susah. Kepercayaan ini mahal. Kepercayaan itu mahal. Begitu. Makanya para nabi yang pertama kali sifat yang ditanamkan di dalam sifat-sifat para nabi adalah as-siddiq, kejujuran. Begitu. Jadi apa namanya, memandang orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia dapat menimbulkan rasa syukur. Nah, ini 4 urusan kalau kita jalanin, insya Allah apa namanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kan orang hidup yang penting bahagia, ya enggak? Orang hidup yang penting bahagia. Cuman kalau mau cari bahagia yang sifatnya duniawiyah, kita cari di sini di dunia nggak bakal ketemu. Kita cari kebahagiaan nggak bakal ketemu, urusan dunia, begitu.
Kalau urusan akhirat kita bisa cari kebahagiaan lewat duduk majelis ilmu, duduk di masjid, baca Quran, baca zikir, kita ketemu di situ. Tapi kebahagiaan urusan dunia, kita belanja, kita nongkrong di kafe, di saung 3, saung 4, saung 5 buat cari ketenangan, ke puncak, ke villa, cari kebahagiaan itu gak ketemu. Dapat sebentar, hilang lagi. Dapat sebentar, hilang lagi. Begitu. Jadi kebahagiaan nanti, yang kebahagiaan yang abadi kita bakal dapat di akhirat ketika udah kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan penghuni surga, golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.